Firman Tuhan saya akan ambil di dalam kitab Amsal Soleman pasal yang ke-6. Amsal Soleman pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut dalam terjemahan lama, nanti sebentar baca dalam terjemahan baru. Karena hukum itu suatu pelita dan perintah itu suatu terang adanya, maka nasihat dan pengajaran itulah jalan yang menuju kehidupan. Terjemahan baru. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Memperhatikan firman Allah pada saat ini, ya, yaitu Raja Soleman, Raja Hikmat, dia menyuratkan, dia memberitahukan hal yang penting, hal yang berharga di dalam kehidupan ini. Karena dia adalah seorang raja satu-satunya yang diberikan oleh Tuhan Bapa di sorga hikmat yang luar biasa. Tidak ada manusia yang melebihi hikmat Soleman. Nah, ini adalah perkataan hikmat. Dikatakan saudara bahwa hukum itu suatu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Berbicara tentang pelita, pelita itu adalah satu alat untuk menerangi. Dan di situ tentunya tatkala pelita sudah menyala, maka dia akan mengeluarkan cahaya. Dan cahaya itu, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan adalah suatu ajaran. Kalau pelita itu perintah, maka ajaran itu adalah cahaya. Jadi pelita yang bercahaya adalah merupakan ajaran yang bercahaya. Pelita yang mengeluarkan cahaya, dan cahaya inilah yang didatangkan Bapa di sorga ke dalam dunia ini, supaya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, saya dan saudara dipanggil oleh Tuhan, tidak berjalan dalam kegelapan. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan itu dia tidak tahu arahnya mau kemana, tidak tahu tujuannya, bahkan dia akan mengalami kegagalan dalam perjalanan. Dia akan jatuh, dia akan, saudara sekalian, menyimpang entah ke kiri entah ke kanan, dia akan tertusuk duri dan dia tidak berdaya. Sebab itu Soleman mengatakan perlu ada pelita yang bercahaya. Karena saudara dikatakan dalam ayat-ayat yang terakhir dikatakan bahwa maka nasihat dan pengajaran itulah jalan yang menuju kehidupan. Nasihat dan pengajaran, jalan menuju kepada kehidupan. Dan saudara, perjalanan kita adalah menuju kepada sesuatu kehidupan, bukan saja hanya dalam dunia ini, tetapi sampai di sorga. Kita mengalami suatu kehidupan yang kekal, yang baik dan nyaman, penuh dengan sukacita, damai sejahtera bersama-sama Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu saat ini kita sedang dibentuk, kita sedang diproses, ya. Dan proses ini memang berat. Apakah kita bisa bertahan dalam proses? Tatkala kita melihat kemuliaan Tuhan, maka saudara sekalian, proses-proses akan datang. Hal-hal yang datang yang tidak berkenan di mata, tidak berkenan di hati, itu senantiasa diperhadapkan bagi kita. Apakah kita akan terpengaruh? Apakah kita akan jatuh? Ataukah kita akan tetap memandang kepada Tuhan? Nah, sebab itu firman Tuhan, Rasul Paulus katakan supaya kita tetap berteguh, tetap bertegak di dalam Tuhan. Jangan kita diombang-ambingkan
oleh berbagai-bagai pengajaran. Jangan kita mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang berbicara berbicara ya merayu, bahkan kata-kata yang indah sehingga kita bisa jatuh. Nah, ini diingatkan saudara, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, hai anakku, peliharakanlah perintah ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini dalam terjemahan baru, Amsal 6 tadi. Hai anakku, ya. Anak berarti anak Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang sedang dalam pembentukan, dalam pemeliharaan Tuhan untuk disempurnakan. Pelihara perintah ayahmu. Jadi untuk memelihara perintah ayah, apa yang dikatakan oleh ayah, oleh bapak, harus dipelihara. Amin. Artinya jangan diabaikan. Karena itu kalau seorang ayah, seorang bapak mengajar anak-anak, tentunya dia tidak mengajarkan anak-anak untuk berbuat curang, berbuat jahat, ya. Dia tentunya mengajarkan anak-anak pengajaran yang benar, melakukan yang baik, supaya menjadi contoh, menjadi teladan. Karena Bapa di sorga juga mengajarkan hal yang demikian. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berbuat kejahatan, menyakiti, menyusahkan, menghalangi, bahkan menyiksakan. Tidak diajarkan oleh Tuhan. Dan itu, kejahatan-kejahatan itu diajarkan oleh iblis. Setan mengajarkan kita hal-hal yang saudara sekalian, yang ganjil, hal-hal yang saudara tidak masuk di akal. Sebab itu Tuhan memberikan ajaran. Dan kemudian janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ajaran ibu jangan kamu sia-siakan. Sama dengan seorang bapak, seorang ibu pun sangat mencintai anak-anaknya, cucu-cucunya. Dia memberikan pengajaran, dia memberikan sesuatu yang baik, agar supaya kelak nanti anak-anak akan saudara mengalami satu hidup yang baik dan sejahtera. Ibu kita adalah Yerusalem, kata Rasul Paulus. Yerusalem mengajarkan bagaimana kita bisa masuk Yerusalem baru dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Nah, sebab itu segala pengajaran hukum dari Tuhan kita perlu pegang teguh, taruh di dalam hati, jangan lepaskan. Ayat 21, tambahkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu dan kalungkanlah pada lehermu. Jadi bukan cuma taruh di dalam hati, tetapi bagaikan kalung yang saudara digantungkan di leher. Kalau kita memakai kalung, tentunya itu menjadi perhatian orang. Orang selalu melihat dia sedang menggunakan berlian, emas murni ada di leher. Jadi kebanggaan, orang melihat status dan derajat melebihi daripada yang lain. Kemudian taruh di dalam hati. Kenapa saudara sekalian? Dari hati akan keluar segala sesuatu. Tetapi kalau ada firman dalam hati, maka yang keluar itu kebenaran, kebaikan, damai sejahtera, senyuman, motivasi, spirit, suka menolong. Meskipun dalam keadaan sukar, dia suka menolong. Karena hati tidak bisa berdusta. Dan hati juga kalau kekurangan firman, dia akan mengeluarkan hal-hal yang jahat. Nah, sebab itu saya dan saudara harus penuh itu firman di dalam hati. 2 Korintus 2 dan 3 dikatakan bahwa firman Tuhan yang didatangkan oleh Tuhan sudah ada di dalam setiap hati anak-anak tebusannya.
Nah, oleh sebab itu, ya, pengajaran pegang teguh-teguh, jangan lepaskan, yaitu pengajaran yang benar. Karena ada juga pengajaran yang tidak benar. Ada pengajaran manusia yang diajarkan menurut hukum-hukum manusia. Ada pelajaran setan-setan yang diajarkan oleh setan. Tetapi ada juga pengajaran dari Tuhan yang dimaksudkan oleh Raja Soleman, yaitu pengajaran yang dari Tuhan, itu yang harus kita pegang teguh-teguh. Selama kita ada dalam dunia ini, selama kita masih berkenan kepada Tuhan, menghadapi berbagai pergumulan apapun, pegang teguh-teguh pengajaran. Karena saudara, kita melihat dimanapun kita berada, pengajaran itu, firman itu tetap menyertai kita. Amin. Ayat yang ke-22. Coba minta satu orang baca Amsal 6. 22. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Iya, saudara, pengajaran firman, ya, itu adalah Tuhan sendiri. Sangat penting dikatakan oleh Raja Soleman, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Amin. Kalau kita berjalan dipimpin Tuhan, itu luar biasa. Orang yang dipimpin oleh Tuhan itu tidak akan pernah salah jalan. Dia tidak akan terjatuh dan tergeletak. Tetapi Tuhan menuntun kepada jalan yang benar. Yesaya 3 ayat yang ke-12, ada jalan yang disangka benar, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Soleman juga mengatakan dalam kitab Amsal 14, ya, ada jalan yang disangka benar, tetapi ingat baik-baik, ujungnya pada akhirnya itu menuju kepada kematian. Sebab itu kita berhati-hati di hari-hari ini dengan pengajaran. Jangan kita mudah disesatkan. Disangka sudah beribadah sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sukacita luar biasa. Tetapi ajaran menentukan. Kalau memang dari Tuhan akan selamat. Kalau bukan dari Tuhan tidak akan selamat. Sebab itu kita diberikan Tuhan hikmat. Karena bukan juga semua hamba Tuhan memberitakan berita yang benar. Alkitab menuliskan bukan semua nabi-nabi benar. Tetapi ada nabi yang sudah menolak Tuhan. Sehingga ada yang sebetulnya bukan nabi tetapi Tuhan panggil. Amos itu adalah bukan nabi, hanya seorang gembala. Tapi karena waktu itu nabi-nabi sudah berkhianat, sudah meninggalkan Tuhan, sudah meninggalkan pengajaran yang benar, Tuhan panggil Amos. Dan Amos bersedia. Nah, oleh sebab itu orang-orang yang berbuat baik, berbuat benar, itu akan berkenan kepada Tuhan. Namun kata firman Tuhan di akhir zaman ini, bukan saudara sekalian banyak, tetapi hanya sedikit orang yang melakukan kebaikan, kebenaran. Ya. Itu dikatakan di dalam kitab Nabi Mika pasal yang ke-7. Coba baca Mika pasal yang ke-7 ayat 2 mulai. Bahwa orang yang baik sudah hilang dari dalam negeri, dan orang yang tulus hatinya tiada lagi di antara manusia. Semuanya mengintai akan menumpahkan darah, seorang mengejar akan seorang dan membentang jaring akan dia. 3. Tangan adalah pada mereka itu hanya akan berbuat jahat, bahwa penghulu minta hadiah dan hakim pun sengajakan upah, dan orang besar menyatakan lobanya dan tiada malu dengan tiada malu. Semuanya itu minta makin lebih. Iya, saudara, kita lihat ya, di akhir zaman ini dalam ujian-ujian, di zaman Nabi Mika saja, zaman Raja Daud, bagaimana kemerosotan moral,
kemerosotan iman. Jadi dikatakan orang-orang benar atau orang-orang saleh sudah hilang dari dalam negeri dan tidak ada lagi orang yang jujur. Mereka semuanya mengincar darah atau menumpahkan darah. Seorang menangkap yang lain dengan jari, artinya saling mencelakakan. Bukan sedikit kita melihat di hari-hari ini, banyak hamba-hamba Tuhan mencelakakan, ya, membujuk, menumpahkan darah, membunuh iman. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hadiah dan hakim dapat disuap. Ayat terjemahan baru. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Ya, ini dalam Mika 7 ayat 3 terjemahan baru. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Memang sukar bagi kita mencari mana yang baik, mana yang benar, mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang masih berpegang pada pengajaran. Dan ini tentunya lebih terfokus kepada pimpinan-pimpinan, pendeta-pendeta, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan. Sebab itu jemaat, jangan bermasa bodoh. Lihat, dari buahnya kamu bisa melihat. Pemimpin, hamba-hamba Tuhan minta hadiah, melayani dengan menuntut imbalan. Kalau tidak dibayar, maka mereka tidak lagi melayani. Dan hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan bukan hadiah, bukan pemberian yang dia cari, tetapi buah-buah yang menurut perkiraan Tuhan, yaitu buah-buah yang baik, perbuatan yang baik, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia mengerti kehendak Tuhan, dia berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Sebab itu kita buka mata, buka hati melihat mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau pimpinan kita sudah tidak benar, kenapa kita mau ikut? Kalau jemaat melihat gembala sudah tidak benar, tegur. Karena kami juga sebagai hamba Tuhan masih manusia biasa, masih banyak salah, masih banyak kekurangan, masih dalam proses pembentukan. Sebab itu perlu teguran-teguran sidang Jumat. Karena saya pun selalu berbicara kepada Tuhan, periksa hati Tuhan, lihat jika ada salah, Tuhan ingatkan, tegur, sadarkan. Dan saya minta kepada Tuhan, kuatkan dan mampukan untuk berjalan dan berbicara, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Untuk membawa saya dan saudara sidang Jumat pada pengertian yang benar, dibawa kepada kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Karena tujuan kita dipanggil Tuhan untuk masuk surga, ada dua versi. Kita dipanggil oleh Tuhan sebetulnya yang utama menjadi pengantin Tuhan. Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Kita bersalut dengan matahari, bulan, dan bintang. Artinya bersalut dengan Tritunggal Allah. Dan itu sudah masuk pada meterai yang kelima. Gereja sudah sempurna. Meterai yang keenam menunggu kita akan diangkat ke awan-awan yang bermain. Karena waktu itu juga terjadi di bumi ini kekuasaan antikris yang luar biasa, dengan bengisnya menganiaya, membunuh. Kita akan menuju ke sana. Dan juga kita dipanggil untuk masuk surga, meskipun di sana akan menjadi rakyat atau masyarakat di surga, pelepah kurma. Tapi bersyukur juga. Tetapi tujuan saya dan saudara adalah menjadi pengantin Tuhan. Nah, kalau kita berpikir menjadi pengantin Tuhan, maka pegang teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan. Apa pengajaran itu? Pengajaran Tuhan, Kisah 2 ayat 37 dan ayat yang ke-38. Minta tolong dibaca firman Tuhan.
demikian, maka pedihlah hati orang sekalian. Lalu berkatalah mereka itu kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain itu, "Hai tuan-tuan dan saudara sekalian, apakah yang wajib kami perbuat?" Maka kata Petrus kepada mereka itu, "Hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing kamu dengan nama Yesus Kristus akan jalan keampunan dosamu. Lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus." Ya, puji Tuhan. Ya. Hukum yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara di akhir zaman ini, zaman Roh Kudus, bertobat, berbaptis, dibaptis dengan air dan dibaptis dengan Roh Kudus, dan menerima anugerah Roh Kudus. Itu hukum, itu perintah, itu ajaran. Jadi bertobat, berbaptis dan beroleh anugerah Roh Kudus. Kalau dalam pengajaran kabar pengantin ada 7 tingkatan iman. Amin. Kita akan menaiki proses iman bertambah-tambah dari tangga pertama sampai tangga yang ke-7. Mendengar firman, percaya, terima Tuhan Yesus, itu tangga pertama. Tangga kedua, menyesali perbuatan dan bertobat. Tangga ketiga, ada buah-buah pertobatan. Tangga keempat, baptisan air. Tangga kelima, baptisan roh, kepenuhan roh. Tangga keenam, karunia-karunia Roh Kudus, buah-buah Roh Kudus. Tangga ke-7, sempurna tubuh, jiwa, dan roh. Ini langkah iman kita untuk menjadi pengantin Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita berpegang teguh pada pengajaran yang akan menuntun kita, kita akan diberikan Tuhan kemampuan hikmat untuk melihat mana yang benar, mana yang salah, yang baik dan yang tidak baik. Kita akan menjadi bijaksana oleh karena hukum Tuhan. Sebab itu karunia-karunia yang ada bertambah-tambahkan. Jangan berpuas dengan baru 1 karunia, baru 2 karunia. Tetapi karunia itu yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, awalnya itu memang masih belum begitu baik. Lama-lama berjalan waktu akan lebih baik lagi. Tuhan lebih sempurnakan. Apalagi kalau sudah ada karunia nubuatan. Jangan ditahan-tahan, jangan saling berharap hanya 1 orang yang berbuat. Jangan, pergunakan setiap pemberian Tuhan. Kemudian apalagi ada karunia penglihatan, akan dibawa pada pengajaran yang benar. Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk, berbicara, dan Tuhan mulai menampakkan diri, memperlihatkan kerajaan sorga, memperlihatkan betapa siksanya api neraka, memperlihatkan kerajaan yang ada di dunia, hal-hal yang terjadi, sehingga kita bisa melihat jauh ke depan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara, ingat, teknologi yang ada, teknologi Google yang ada bisa memberikan jawaban apapun yang kita tanyakan. Tetapi lebih canggih adalah Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dia akan memberikan petunjuk apa yang saudara sekalian sedang terjadi, apa yang ada dalam hati kita, apa yang mengganjal. Kenapa jalan kita tertutup? Kenapa kita belum diberkati? Kenapa anak-anak kita tidak berketentuan? Kenapa anak-anak kita saling serang menyerang, saling menyakiti, saling berkelahi? Itu Tuhan berikan petunjuk. Kenapa kita dibenci oleh semua orang? Itu semua adalah firman Tuhan. Matius 24, kamu akan dibenci oleh segala bangsa oleh sebab nama Tuhan. Tetapi yang bertekun atau setia pada pengajaran yang benar, setia melakukan kehendak Tuhan, mereka lah yang akan diselamatkan. Amin. Ini yang Tuhan inginkan, saudara, dalam hidup ini. Karena memang kebaikan Tuhan kita selalu alami dan rasakan sampai sekarang. Dan kebaikan ini, ya, jangan sampai seperti pujian, kebaikan kemesraan ini jangan cepat berlalu, tetapi tetap bersama-sama dengan Tuhan. Memang saudara, di dunia tidak ada yang kekal. Satu kali kelak kita akan terpisah, ya. Ada yang
Semua langsung, ada yang masih menunggu. Orang yang semua langsung sudah ada maksud Tuhan, orang yang masih menunggu sudah ada maksud Tuhan. Sebab itu selagi orang ada, selagi kita ada bersama-sama, jangan kita undur daripada perhimpunan bersama-sama. Karena saudara sekalian, dalam perhimpunan ini Tuhan ada, Tuhan mengajar kita. Tuhan memberikan hal-hal yang baik. Dia gembala yang baik, selalu melihat segala kebutuhan kita, dia akan kasih. Bahkan dia berikan kita rumput yang hijau atau firman Allah yang luar biasa, yang begitu enak, membawa kepada air yang tenang, dan memberikan saudara kebutuhan kita setiap hari. Mazmur 37, setiap hari Tuhan menaruh sayap dan memberi pinjam, sehingga anak cucumu keberkatan. Bukan luar biasa Tuhan ya. Sebab itu jangan kita ragu tentang Tuhan. Kalau sudah memberi diri kepada Tuhan, jangan lagi berpikir-pikir bagaimana melakukan keinginan manusia, hati. Seperti Afini ya. Kalau sudah memberi diri kepada Tuhan, jangan lagi berpikir untuk meninggalkan Tuhan, tetapi setia sampai pada langkah yang terakhir. Amin. Nah, itu lewat doa. Karena sebagai manusia terbatas, Anda sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Karena sedangkan pun hamba-hamba Tuhan yang besar bisa gugur, bisa jatuh. Sebab itu jangan kita bangga dengan kekuatan yang ada, tetap kita bangga dan bersyukur karena Tuhan masih tetap ada di hati. Tuhan tetap menyertai kita. Sebab itu apa yang kita sudah persembahkan kepada Tuhan, jangan kita mau berpikir-pikir kage begini, kage begitu, kasih hilang. Segala sesuatu Tuhan punya. Jadi kalau masih ada keraguan, jemaat tanya kepada hamba Tuhan, gembala sanggup memberikan kejelasan sesuai dengan yang Tuhan kasih. Jangan cuma dengar orang-orang, berita-berita yang datang dari luar sana akan mempengaruhi, akan mengacaukan pikiran kita, hati kita, sehingga tak kalah dengar berita dari Tuhan sukacita, tapi tak kalah dengar berita yang negatif, ya ini hati saudara merasa tidak nyaman, tidak tenang. Bagaimana? Biasanya manusia selalu cenderung kepada hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita tetap berpikir tentang positif, semua yang negatif hilang. Karena yang negatif itu kejahatan. Pikiran-pikiran duniawi itu selalu mempengaruhi kita. Apa yang kita mau makan, apa yang kita mau minum, untuk anak-anak kita ke depan apa. Kadang-kadang memang pikiran itu cenderung ke sana. Tetapi Rasul Paulus katakan, pikirkan perkara-perkara yang ada di atas, di mana Kristus ada. Kenapa, saudara? Karena tujuan kita di sorga, bukan cuma tinggal di bumi. Untuk apa? Tuhan katakan, untuk apa kamu cari harta di bumi? Kalau semakin orang diberkati di bumi, maka dia berpikiran, kata Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Jadi kalau orang banyak harta di bumi, orang berpikiran ada di situ. Kalau orang ada rumah di Manado, orang ada di Ratahan, orang pikir-pikir, aduh bagaimana kan tuh rumah di Manado. Ada rumah di Kanona, aduh bagaimana kan kita ada di sini, tuh rumah ada di Kanona. Ada rumah di luar negeri, di Singapura. Ada rumah, dia pikir, gimana tuh rumah di sana. Ada di Amerika, ada di Eropa. Di mana hartamu, di situ hatimu. Nah sebab itu Paulus katakan, kumpulkanlah harta sorga. Kalau kita kumpul harta sorga, di mana harta kita orang kumpul, orang hati ada di sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Nah itu hanya perlu kekuatan iman. Amin. Sebab itu saudara, di hari-hari ini kuatkan hatimu. Jangan kamu bodoh, ya. Jangan kamu bodoh, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Karena orang bodoh itu tidak akan selamat.
Yang akan selamat itu orang bijaksana. Matius 25 ayat 1 sampai 10. Tuhan kasih perumpamaan, ada 10 anak darah. 5 bodoh dan 5 bijaksana. Saudara mau pilih mana? Jemaat mau pilih mana? Yang bodoh atau yang bijaksana? Ini adalah firman Tuhan yang tentunya kita harus respon. Kalau saudara mau cari selamat, pilihlah orang bijaksana. Tapi untuk memilih itu bukan kita mau pilih. Bukan seperti di papan tulis tertuju, sebelah ini bijak, sebelah ini bodoh. Tentunya kita pilih yang bijak. Nggak ada yang mau pilih bodoh. Tetapi ini bukan dijawab dengan perkataan, tetapi dijawab dengan perbuatan. Artinya orang yang bijaksana, dia mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan dia tahu, dia pegang teguh-teguh, dia taruh di dalam hati. Ada anugerah-anugerah, dia percaya, dia terima, dan dia terima anugerah. Dan ini dia tetap pelihara terus. Dia jaga supaya anugerah Tuhan bertambah-tambah. Sehingga kapanpun Tuhan datang, sekarang, sebentar, besok, lusa, minggu depan, tahun depan Tuhan datang, kapanpun Tuhan datang, tidak jadi masalah karena dia sudah bersedia. Tapi yang bodoh, meskipun mereka pun sudah dipilih Tuhan, sudah ada pelita, tetapi minyaknya kurang. Tatkala Tuhan terlambat datang, maka tertidurlah mereka semua. Dan tatkala pengantin datang, maka yang bijaksana tetap punya cadangan minyak. Minyak artinya Roh Kudus, artinya karunia karena Roh Kudus. Nah, yang bodoh ini sudah kekurangan iman, kekurangan minyak, sehingga pelita mereka hampir padam. Dan tatkala mereka mencari minyak untuk pelita mereka, pengantin sudah datang dengan orang-orang yang bijaksana. Ini yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Sebab itu kita pertahankan iman kita dari sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin, saudara. Dan inilah kebenaran firman Tuhan yang kiranya dapat memotivasi, mengingatkan kita agar supaya hidup ini kita perlu berjaga-jaga, kita tetap pegang teguh pengajaran, kita tetap setia beribadah, berpuasa, bahkan melakukan kebenaran firman Tuhan.